Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sedang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, hidayatut taufik, dan juga umur yang berkah. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan hadisnya sahih, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'mali ummati baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yazuzu dzalika." Umur umatku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekitar atau antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit di antara mereka yang melampauinya, melewati dari hal itu. Maka jamaah, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan hidup, mungkin di antara kita yang sudah melewati 70 atau mau 60, maka dari kita juga mengingat sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, bahwasanya Nabi kita SAW bersabda, khairun nas, atau anna Arabiyan ata ila Nabi SAW, ada seorang yang tinggal di pedalaman datang kepada Nabi SAW sembari bertanya, ya Rasulullah, man
siapa manusia yang terbaik. Maka qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat dari akhirnya. Bagaimana kondisi kita di akhir hayat kita. Karena jamaah tidak ada gunanya atau tidak bermanfaat ketika masa muda atau di awal-awal kita termasuk orang yang sangat rajin dalam beribadah, rajin membaca Al-Quran, menjaga salat, berpuasa. Wa iyyabillah, ternyata di akhir hidup kita jauh dari semua itu, bahkan berkubang di dalam maksiat, dan dia mati di atas hal itu. Maka ini sangat disayangkan sekali. Pertanyaannya, apakah mungkin hal itu terjadi? Maka sangat mungkin sekali terjadi. Dan ini tidak artinya menjadikan kita berarti kita malas-malasan saja. Belum tahu juga nanti di akhirnya kita mati dalam keadaan iman atau Islam. Maka tidak jamaah, kita katakan bahwasanya hal itu terjadi, dan ini menjadi pelajaran bagi kita agar kita senantiasa istiqamah, tidak merasa cepat bangga terhadap amal ibadah kita, akan tetapi terus memperbaiki, terus berusaha memperbagus dan mempertambah, menambah ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang di akhir hidup, di awal hidupnya dia terlihat orang yang rajin beribadah, mengamalkan amalan-amalan saleh, kebajikan. Tapi ternyata di akhir hidupnya dia mati dalam keadaan yang berlainan dengan itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang penciptaan manusia setelah Allah utus malaikat, maka Rasulullah mengatakan, "Wallahi la ilaha illa ghairu." Demi Allah yang tiada ilah yang beribadahi dengan benar kecuali dirinya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakuna ma bainahu wa bainaha illa dhira' wa yasbiqu alaihi kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Sesungguhnya ada di antara salah seorang kalian, dia beramal saleh, mengamalkan amalan-amalan penduduk surga, sehingga seakan-akan antara dirinya dengan surga tinggal satu hasta. Dan tapi dia didahului oleh Alkitab, takdir. Berkata lain, di akhir hidupnya dia lakukan amal-amal penduduk neraka dan mati di atasnya, masuk dalam neraka. Para ulama menyebutkan kenapa ini terjadi? Karena secara zahirnya saja dia terlihat beramal saleh, tetapi hatinya itu tidak ikhlas. Dia ingin dipuji oleh manusia, ditambah lagi tidak ada keistiqomahan dari dirinya. Maka di sini pentingnya kita senantiasa istiqamah
Kata Nabi, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Kita istiqamah sampai dari sekarang sampai nanti. Nantinya apa? Nantinya tidak tahu karena ajal itu bisa datang kapanpun. Ketika ajal itu datang, itulah akhir dari hidup kita. Maka Nabi tadi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat dari akhirnya. Bagaimana kondisi kita di akhir hidup kita? Apakah kita di atas ketaatan kepada Allah, kita mohon kepadanya, ataukah sebaliknya? Ya, apakah sebaliknya? Nauzubillah. Maka jamaah, ada sebuah kisah Abdul Malik. Beliau masuk ke suatu masjid. Khalifah Abdul Malik. Beliau masuk ke suatu masjid. Kemudian di dalam masjid itu beliau melihat orang tua. Maka fada'a Abdul Malik tadi memanggil orang tua itu. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Syekh, wahai orang tua, atuhibbul maut? Apakah engkau sekarang inginnya cepat mati atau mengharapkan segera mati?" Berapa banyak orang tua sekarang karena merasa sudah tidak bisa apa-apa, bahkan malah merepotkan anak-anaknya, persangka mereka. Maka hari-hari yang diucapkan, "Kapan aku mati? Kapan aku mati? Cepatlah mati." Lain halnya dengan orang tua ini. Ketika dia ditanya oleh Abdul Malik, "Atuhibbul maut? Kau apakah sekarang mengharapkan cepat mati?" Maka dia mengatakan, "La, bima." Ketika laki-laki tua tadi mengatakan tidak, maka Abdul Malik mengatakan, "Kok bisa? Kenapa? Bagaimana?" Maka beliau mengatakan, "Idza kuntu fa aqulu bismillah, wa idza qa'adtu aqulu alhamdulillah, wa ana uhibbu an abqa hada." Aku ini yang sudah tua katanya, kalau ketika ini berdiri, ucapkan bismillah. Dan kalau mau duduk, dan duduk alhamdulillah. Dan aku ingin terus ini aku lakukan. Dan aku ingin ini bisa terus aku lakukan. Itu adalah kebaikan. Jangan ketika mau berdiri bismillah, duduk alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah yang kayaknya dia ringan, tapi jamaah ketahuilah, kata Rasulullah, "Walhamdulillah tamla'u ma bainas samawati wal ardh." Ucapan alhamdulillah itu pahalanya antara langit dan bumi. Maka orang tua tadi ingin terus bisa melakukan ini. Kata beliau, "Ya dhahab as-sababu wa sarru wa ja'al kabiru wa khairu." Para pemuda sudah pergi dan keburukannya juga ikut pergi. Sekarang orang tua dan kebaikan. Maka ya, ini menunjukkan apa? Kalau kita senantiasa terus istiqomah, terus berusaha untuk melakukan kebaikan, karena kita tidak tahu kapan datang. Dan juga sahabat Budayl bin Iyad, seorang tabi'in, Budayl bin Iyad, Abu Ali rahimahullah, beliau juga pernah mengatakan kepada seseorang yang sudah tua juga, beliau mengatakan, "Kam atat bika
anta mundu sittina sana tasiru ila rabbika hatta an yablugha ilaihi anta belugha ilaihi. Engkau semenjak sudah 60 tahun ini terus berjalan menuju Tuhan seakan-akan ka'annaka anta belugha ilaihi, seakan-akan sudah mau sampai. Karena memang seperti itu jemaah. Sejatinya kehidupan kita di dunia ini kita sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh melihat kepada orang laki-laki tua tadi, 60 tahun ini kayaknya sudah mau sampai. Maka laki-laki tadi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mendengar ini kemudian mengatakan hal ta'lamu ma taqul? Allah tahu apa yang mau katakan tadi. Ya ba'ali aku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hal ta'lamu tafsirahu? Apakah engkau tahu tafsirnya? Maka laki-laki tadi mengatakan fasir lana ya abah. Seperti itu jelaskan kepada kami ya Allah. Beliau mengatakan jawabanmu inna lillah, maka artinya ketika engkau mengatakan inna lillah anna lillahi abdun, itu adalah persaksianmu bahwasanya engkau adalah hamba Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan engkau akan kembali kepada. Kalau engkau mengetahui dan meyakini bahwasanya engkau adalah hamba Allah dan engkau akan kembali kepada Allah, maka ketahuilah nanti di akhirat engkau akan dihadapkan di hadapan Allah. Wa in alimta annaka mawqufun, jika engkau tahu engkau akan dihadapkan di hadapan Allah, maka engkau akan ditanya. Wa idza alimta annaka mas'ulun, jika engkau tahu engkau akan ditanya, falyu'id al-jawaban lis-su'al, maka persiapkanlah jawaban untuk setiap pertanyaan. Persiapkanlah jawaban untuk setiap pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka laki-laki tadi mengatakan, "Mamahillah ya." Kalau seperti itu, mana solusinya? Apa yang harus saya lakukan? Maka beliau mengatakan, yasirun, mudah. Solusinya sangat mudah. Apa itu? Tuhsin bima baqiya, ghufira laka ma madha wa ma qadam. Tuhsin bima baqiya, perbaiki apa yang masih tersisa. Kesempatan yang masih diberikan oleh Allah, perbaiki. Lakukan senantiasa terus amal kebaikan. Sudah benarkah ibadah yang kita lakukan? Terus belajar. Maka ghufira laka ma madha, akan diampunkan untukmu apa yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi ini adalah solusi. Kita sadar bahwasanya ajal itu bisa datang kapanpun, tidak peduli muda atau tua, tidak perlu peduli laki-laki ataupun perempuan, tidak peduli orang kaya atau miskin, orang saleh atau taleh, dia bisa datang kapanpun. Maka perbaiki apa yang masih tersisa ini. Terus istiqamah, terus berusaha bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
menuntut ilmu, dan berusaha terus senantiasa memperbaiki niat agar kita ikhlas kepada Allah. Karena hadis yang kita sebutkan tadi, ada orang yang dia di awal melakukan kebaikan tapi di akhir hidupnya mati di atas kemaksiatan karena ternyata jauh dari ikhlas amal ibadahnya. Apa yang dia lakukan hanya ingin dipuji oleh manusia, agar dikatakan oleh manusia seperti ini dan seperti itu, maka di akhirnya Allah tambahkan. Karena setiap orang itu mati di atas kebiasaannya. Allah akan tambahkan di akhir itu. Kalau kita mohon senantiasa berusaha untuk memperbaiki niat kita. Mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Aku lihat astaghfirullah wa lakum muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Jemaah sidang salat Jumat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada khutbah yang pertama, kita telah mengetahui beberapa urutan. Yang pertama, bahwasanya umur manusia antara 60 sampai 70, sedikit yang lewat. Dan bahwasannya amal itu tergantung di akhirnya, bagaimana kondisi seorang mati dalam akhir hidupnya. Kemudian bahwasannya ada orang yang sekarang di atas ketaatan itu tidak menjamin bahwa dia mati di atas ketaatan itu. Maka di sini senantiasa kita istiqomah dan berusaha niat ikhlas dalam setiap amal kita. Dan kemudian ketahuilah bahwasanya kita nanti akan ditanya oleh Allah di hadapan Allah. Maka persiapkan setiap jawaban. Setiap pertanyaan jawaban itu. Persiapkan jawaban untuk setiap pertanyaan. Kemudian yang terakhir, untuk melengkapi yang pertama tadi, kita yakin bahwasanya amal kita ini tidak cukup untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Dan bukan amal kita itu yang memasukkan kita ke dalam surga Allah. Itu yang disebutkan dalam hadis. Dan kita mengatakan, la yudkhilu ahadakum amaluhu al-jannah. La yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannah. Kata Rasulullah, tidaklah salah seorang di antara kalian, tidaklah amal di antara salah seorang kalian yang masukkan ke dalam surga. Maka para sahabat bertanya, wa ma anta ya Rasulullah? Bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Maka juga seperti itu. Wa ma ana. Demikian juga illa an yataqamadani Allah minhu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala bi fadlin wa rahmah, dengan keutamaan dan rahmatnya telah menganugerahkan kepada aku darinya. Jadi jamaah, bukan artinya ini juga menunjukkan apa? Kita senantiasa berdoa dan berserah diri kepada Allah. Bahwasanya apa yang kita lakukan itu bukan semata-mata dari hasil usaha kita, akan tetapi semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu. Agar kita apa? Agar kita tidak ujub, merasa bangga terhadap apa yang telah kita lakukan. Wallahi kita tidak bisa melakukan semua itu jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayahnya kepada kita.
sini sambil kita terus berusaha untuk istiqamah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Abdul Razak, bahwasanya seorang muslim yang cerdas seharusnya dia dari sekarang mempersiapkan umur kedua, mempersiapkan atau hendaknya dia berusaha memiliki umur kedua. Apa yang dimaksud dengan umur kedua? Apakah artinya nanti setelah mati dia bisa hidup lagi? Jawabannya bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan umur kedua, kita tahu umur ini kaitannya dengan manusia adalah modalnya. Selama umur itu masih ada di sanubari manusia, manusia masih bisa beramal, masih bisa mengumpulkan pahala. Selama manusia masih hidup, dia masih mempunyai kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Kapan kesempatan itu terputus? Ketika umur itu sudah tidak ada, ketika manusia sudah mati. Makanya Nabi mengatakan idza matal insan, atau dalam riwayat lain idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasatin. Jika manusia itu mati, terputus amal. Para ulama mengatakan makna dari terputusnya amal adalah dia tidak memiliki kesempatan lagi untuk beramal, tidak memiliki kesempatan lagi untuk mencari pahala. Kalaulah ketika itu Pak, amal ibadahnya itu sangat sedikit sekali, bahkan dosanya yang lebih dominan, nauzubillah. Faman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang yang berat kebaikannya itu ringan, lebih berat keburukannya, hawiyah, tempat neraka. Dan di antara kita tidak ada yang tahu apakah yang kita telah lakukan ini sudah cukup nanti untuk masukkan kita ke dalam surganya Allah. Tidak ada yang tahu. Kita telah digambarkan dalam Al-Quran bahwasanya pada saat itu semua orang lari dari saudaranya, dari anaknya, dari bapak, dari ibu, lari semua. Kenapa? Karena takut diambil pahalanya. Merasa bahwasannya pahala atau amal kebaikannya itu mungkin belum cukup nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka di sini pentingnya kita untuk dapat umur kedua. Dalam artian seakan-akan kita masih hidup walaupun kita sudah mati. Kenapa? Karena ketika kita di dalam kubur ternyata pahala terus mengalir. Pahala itu terus mengalir kepada kita terbaring di kubur. Sudah tidak bisa lagi beramal, tapi kok bisa dapat pahala? Padahal kesempatan untuk mendapat pahala itu ketika bisa beramal. Maka inilah kesempatan yang sangat langka. Sampai-sampai para ulama mengibaratkan itu umur kedua. Maka dari sekarang kita berusaha untuk punya umur kedua ini. Kalau dalam bahasa bisnisnya income passive. Income passive itu orang duduk-duduk di rumah, mungkin hari-hari jalan-jalan, terlihatnya jalan-jalan, giling sana, giling sini. Tapi rekening bukannya berkurang, tapi bertambah. Kalau tanya di antara kita, siapa yang tidak mau seperti itu? Wallahi mungkin tidak ada yang jawab tidak mau. Bagaimana tidak? Kita jalan-jalan sana sini, umroh setiap bulan, haji setiap tahun. Rekening tidak pernah berkurang, bertambah terus. Kenapa? Karena dia memiliki income pasif. Kalau dalam urusan dunia manusia berlomba-lomba untuk bisa seperti ini, maka seharusnya dalam urusan akhirat kita juga seperti itu. Bisa dikabarkan oleh Rasulullah, bisa
Walaupun kita nanti sudah dikuburkan dalam kubur kita, pahala bisa tetap mengalir kepada kita. Dan itulah umur kedua. Apa saja kata Rasulullah? Dan lanjutan dalam hadis ini. Tadi Rasul mengatakan jika manusia mati terputus semua amal kecuali dari 3 hal. Yang pertama, ilmu yang tafawih atau min ilmin yang tafawih, dari ilmu yang bermanfaat, mengajarkan atau memberikan fasilitas atau mencarikan tempat-tempat untuk menuntut ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat. Kemudian shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, sedekah di tempat-tempat yang tempat itu digunakan untuk amal saleh, misalnya masjid. Tapi di akhir zaman ini kita juga harus pandai-pandai memilih masjid. Tidak sembarangan kita juga bisa berinfak di masjid, karena ada masjid-masjid yang bukan digunakan dalam ketaatan kepada Allah di atas sunnah nabinya, tidak, tapi malah dalam dosa dan maksiat. Maka di sini kita juga pandai harus memilih. Pilihlah tempat-tempat atau masjid-masjid yang digunakan atau di dalamnya diajarkan agama Allah, dipelajari Al-Quran dan hadis Nabi, sunnah Nabi. Maka selama masjid itu digunakan, pahalanya itu akan mengalir terus kepada yang memiliki andil, ikut menyumbang di masjid itu. Kalau di dalam masjid ada orang yang membaca Al-Quran, yang kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan yang sebanding dengan 10 pahala. Kalau dia baca 30 juz, tinggal hitung hurufnya itu dikalikan 10 semua. Orang yang baca Al-Quran dapat segitu, dan segitu persis juga diberikan kepada orang yang ikut andil membangun masjid. Itulah sedekah jariyah. Begitu juga sekolah-sekolah sunnah yang tempat-tempatnya. Kemudian yang ketiga, waladun saleh. Waladun saleh yad'ulah, anak yang saleh senantiasa mendoakan orang tua. Ada dalam riwayat lain 7 yang pahalanya terus mengalir kepada orang walaupun sudah dikuburkan. Sab'atun, kata Rasul, 7 pahalanya terus mengalir kepada orang walaupun dia sudah dikubur. Ya, yang pertama adalah ilmu yang tafawih, ilmu yang bermanfaat, sama dengan yang tadi. Kemudian orang yang melancarkan aliran sungai. Yang ketiga, orang yang menggali sumur. Selama sumur itu digunakan, kepalanya juga terus mengalir. Kemudian yang keempat, orang yang menanam pohon kurma. Yang kelima, orang yang mewariskan Al-Quran, sedekah Al-Quran. Kemudian yang keenam, orang yang membangun masjid. Orang yang membangun masjid. Kemudian yang ketujuh, sedekah jariyah. Jadi ada tambahan 4 dibanding yang 3 tadi. Maka ini adalah kesempatan-kesempatan yang seharusnya kita ambil peluang ini, yang mudah-mudahan menjadi umur kedua bagi kita, menjadi income pasif bagi kita. Walaupun kita sudah mati, ternyata kita masih punya jalur untuk mendapatkan pahala yang terus mengalir kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
Ya musrif